Pada akhir masa Paskah, para Fransiskan melakukan peziarahan di Tabga di gereja Primat Petrus. Injil mengisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya sesudah bangkit dari mati. Sore hari yang berangin, bunyi ombak dari danau, serta kesempatan untuk merenung membuat pembacaan Injil terasa sangat hidup. Marilah dan sarapanlah, demikian Yesus mengundang Petrus dan murid yang lain ketika mereka sedang menarik jala berisi 153 ekor ikan besar. Ini adalah suatu tindakan persaudaraan, tindakan cinta kasih. Begitulah Romo Francesco Paton, kustos Tanah Suci, memulai homilinya dalam Ekaristi bersama Romo Dobromir Yastal, wakil kustos, serta Romo Timoteus, kepala biara di Tabga. Beberapa saudara Fransiskan serta komunitas religius juga hadir dalam perayaan ini. Di tempat ini terjadi peristiwa yang kita sebut sebagai Primat Petrus, yaitu Petrus mendapat tugas untuk memimpin gereja. Tugas Petrus pertama-tama adalah merawat dan memimpin saudara-saudaranya, sebagaimana Yesus merawat dan memimpin murid-muridnya. Pada akhir perayaan, semua umat menuju kapel Mensa Christi. Di kapel ini dibacakan percakapan Yesus dan Petrus dalam Injil Yohanes. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Questo è un luogo straordinario perché appunto il luogo secondo l'Evangelista Giovanni. Ini adalah tempat yang sangat istimewa karena di sini terjadi penampakan Yesus yang ketiga setelah bangkit menurut Injil Yohanes. Hal yang mengejutkan adalah ketika para murid menarik jala berisi 153 ekor ikan besar-besar. Yesus sudah siap dengan ikan dan roti di atas perapian untuk sarapan bersama para murid. Batu tempat membakar ikan dan roti itu kini kita sebut sebagai Mensa Christi atau meja Kristus yang sekarang bisa kita lihat di dalam kapel. Romo Kustos menekankan arti penting percakapan Yesus dan Petrus ketika Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus pun berkata untuk ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah mandat yang diterima oleh Petrus sebagai buah dari hubungan cinta kasih dengan Yesus. Pada hari Pentakosta nanti akan diadakan doa untuk perdamaian di Yerusalem, di Tanah Suci, dan di seluruh dunia. Kita membuat hari doa untuk perdamaian. Puji Tuhan, kontak senjata sekarang sudah berhenti. Bisa kita katakan bahwa suasana sudah lebih baik. Tapi tentu saja kita harus berdoa dan memohon turunnya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memberi perdamaian. Bukan hanya perangnya yang berhenti sementara. Kita memohon karunia Roh Kudus supaya tercipta langkah yang nyata untuk perdamaian kedua belah pihak. Kita berdoa bersama Paus Fransiskus supaya sungguh-sungguh tercipta pertobatan dan pengampunan. Saya percaya bahwa kita harus memohon karunia ini, bukan hanya untuk Yerusalem dan Tanah Suci, tapi juga untuk seluruh dunia, agar menyingkirkan segala bentuk konflik yang masih ada sampai sekarang ini.